Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hirnawan, NIM 240254078 dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang gerak sosial. Pada saat SMA, kalian tentu pernah diajarkan gerak sosial, bukan? Lalu, apa sih gerak sosial itu? Menurut Paul B. Horton, suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata lainnya. Menurut Kimball, Jong, and Wemak, suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Apakah kalian tahu tipe-tipe gerak sosial? Yang pertama ada gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, ada seorang manajer di suatu perusahaan dari negara Jerman. Dia dipindah tugaskan ke negara Spanyol, di mana dia tetap memegang jabatan sebagai manajer. Gerak sosial lateral, yaitu perpindahan seseorang dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya transmigrasi. Ya, teman-teman, seperti kalian ketahui bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lainnya. Gerak sosial vertikal, gerak perpindahan status sosial yang berpengaruh terhadap derajatnya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu gerak sosial vertikal yang naik dan juga gerak sosial vertikal yang turun. Gerak sosial vertikal yang naik, maksudnya individu kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada. Contohnya, ada karyawan karena rajin dan disiplin, dia diangkat menjadi manajer. Gerak sosial vertikal yang turun, turunnya kedudukan individu, kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Contohnya, manajer menjadi karyawan biasa. Selain ada horizontal, vertikal, dan lateral, gerak sosial juga dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup, yaitu antar generasi dan intragenerasi. Intergenerasi, perpindahan status sosial satu generasi tertentu. Contohnya, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi menteri. Mobilitas antar generasi, mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik maupun turun dalam dua generasi berbeda. Contoh yang naik yaitu ayah bekerja sebagai petani, tetapi sang anak bekerja sebagai menteri. Contoh yang turun yaitu sang ayah bekerja sebagai manajer suatu perusahaan, tetapi sang anak bekerja sebagai supir di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih faktor pendorong dan faktor penghambat dari gerak sosial, teman-teman. Faktor pendorong yang pertama, perubahan kondisi sosial. Perubahan kondisi sosial dapat terjadi bermacam-macam. Salah satunya terjadinya inflasi. Inflasi membuat harga barang di pasaran naik, sehingga banyak masyarakat
beralih pekerjaannya untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Selain itu, adanya pekerja yang terkena PHK juga merupakan salah satu contoh dari perubahan kondisi sosial. Faktor pendorong yang kedua yaitu komunikasi yang bebas. Apabila di suatu negara tidak terjalin komunikasi yang bebas, maka negara tersebut akan tertutup dan masyarakatnya tidak dapat berkembang. Hal tersebut dapat menghambat gerak sosial atau mobilitas sosial dari seseorang. Faktor yang ketiga yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja dalam konteks ini dapat terjadi ketika karyawan dipindah tugaskan di suatu daerah, baik jabatannya berubah ataupun tidak. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap gerak sosial atau mobilitas sosial dari seseorang. Faktor yang keempat yaitu perpindahan wilayah atau gerak populasi. Semisal contoh, populasi di Sumatera yang sedikit dibandingkan Pulau Jawa, sehingga pemerintah mengadakan transmigrasi untuk memenuhi sumber daya manusia yang ada di Sumatera. Faktor pendorong yang kelima yaitu situasi politik. Dapat dilihat dari peristiwa 98 di mana situasi politik ketika 98 dapat membawa ke arah lebih baik pada saat masa reformasi saat ini. Hal tersebut dapat menjadi alasan bahwa situasi politik dapat menyebabkan mobilitas sosial atau gerak sosial terjadi. Faktor penghambat gerak sosial yang pertama yaitu adanya kelas sosial, di mana adanya kasta-kasta yang berada di masyarakat. Yang kedua, diskriminasi kelas. Hal ini dapat dilihat ketika adanya kaum Rohingya yang didiskriminasi oleh masyarakat di negara tersebut. Yang ketiga, adanya perbedaan gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan membuat pekerjaan dari gender tersebut berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang saluran gerak sosial vertikal menurut doktrin Sorogin. Yang pertama, organisasi militer. Organisasi militer ini tidak melihat kedudukan status pada awalnya. Seorang prajurit yang berasal dari kedudukan yang rendah karena jasa-jasanya dan banyaknya pengorbanan yang dilakukan, maka kedudukan dan statusnya akan dihargai tinggi oleh masyarakat. Yang kedua, lembaga keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu contohnya Nabi Muhammad, di mana lembaga keagamaan membuat status dan kedudukan beliau yang tinggi. Yang ketiga yaitu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konflik gerak sosial yang vertikal. Karena mengapa? Tidak semua orang saat ini dapat menempuh pendidikan. Sekolah-sekolah di Indonesia dapat ditelaah kedudukan apa yang ditempati oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar, sekolah lanjut tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Hal itu membuat kedudukan dari setiap manusia berbeda. Selanjutnya, organisasi politik. Organisasi politik memberikan peluang kita untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Semisal, ketika kita ikut organisasi politik, kita dapat dicalonkan dari partai politik tersebut menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kita awalnya hanya seorang biasa. Selanjutnya, adanya organisasi keahlian seperti himpunan
wartawan atau sastrawan. Organisasi tersebut membuat kita diperkenalkan kepada masyarakat dengan status sebagai orang yang ahli gitu teman-teman. Saluran yang lain misalnya perkawinan. Seseorang yang menikah dengan orang yang berasal dari lapisan atas dapat ikut naik kedudukannya. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga mungkin terjadi apabila dia menikah dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti pembahasan tentang gerak sosial atau mobilitas sosial dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen dan like ya.